in sports entertainment. Kilasan minggu lalu tentang DX yang ngeprank Slaughter jadi pembuka Raw hari ini, dan main event malam ini sudah dischedulkan. Triple H akan melawan Owen Hart untuk European Championship. Raw hari ini disiarkan langsung dari Uniondale, Long Island. Ini merupakan Raw terakhir di tahun 1997. Match pembuka Goldust versus Stone Cold. Goldust dan Luna masuk, lagi-lagi dengan kostum aneh. Goldust cosplay jadi bayi dan Luna babysitternya. Ia awali dengan promo dan deklarasi masuk Royal Rumble match 1998 seperti Stone Cold. Ia juga merasa kalau dialah yang lebih jagoan dari Austin. Austin keluar dan membalas Goldust dan merasa Goldust tidak ada apa-apanya. Ia bahkan tidak sudi untuk match lawan Goldust malam ini karena dia punya hal yang lebih penting buat diurusin. Kemudian ia lanjut ingin menunjukkan sesuatu yang sudah ia siapkan untuk Goldust. Sesuatu perlahan turun dari atas dan Stone Cold menariknya ke tengah. Apa itu? Yaitu sebuah toilet portable spesial dari Austin. Ia berencana untuk memasukkan Goldust ke dalam toilet bau tersebut. Goldust mencoba menyerangnya tetapi berhasil ditangkis dan Austin berhasil memasukkan Goldust ke dalam. Ia bilang itulah akibatnya cari masalah dengan Stone Cold. Ia stunner dan membalikkan toilet tersebut dan masih akan ada lagi yang akan dihajar malam ini. Kemudian WWF menunjukkan ada sebuah kotak kayu besar di samping stage. Itu akan diungkap malam ini. Setelah iklan, Los Boricuas OTW ke ring, siap 6-man tag match melawan DOA, no disqualification dengan nama stipulasi Long Island Brawl. Match ini berakhir kontroversial karena di ending member DOA mengunci member Boricuas yang tidak ikut dalam match. Wasit tidak sadar dan tetap menghitung dan match dimenangkan DOA. Setelah iklan, Triple H yang dischedulkan match European title malam ini muncul dengan lutut yang di brace dan tongkat. Sepertinya dia akan membuat alasan untuk tidak bertanding malam ini. Ia bilang ia tidak bisa bertanding karena di match minggu lalu ia mencederai lututnya. Padahal match satu kali splash doang. Last night, I dislocated my kneecap. Ia bilang Shawn lagi demam dan ia tidak hadir malam ini. Dan Undertaker harus menunggu Shawn hingga Royal Rumble dan siap akan rest in peace. Kemudian musik Taker dikumandangkan dan beberapa algojo bertudung hadir mendorong sebuah peti mati atau casket. Tetapi Shawn Michaels yang keluar dari peti tersebut. Ini bagian dari olok-olok Shawn untuk high feud-nya dengan Taker. Shawn bilang kalau Taker akan ia kalahkan untuk ketiga kalinya. Shawn akan tetap jadi champion dan 1998 akan jadi tahunnya DX dan tidak akan ada yang bisa mengganggu. Nobody is gonna crash our party. Slaughter keluar untuk mengatasi masalah Triple H. Sang komisioner kembali men-set up sesuatu yang menarik. Karena Hemsley mengklaim cedera, Slaughter melihat Shawn yang segar bugar. Oleh karena itu, ia memerintah Shawn yang akan menggantikan Triple H untuk melawan Owen Hart di main event dan sabuk WWF title-nya jadi taruhan malam ini. Against Owen Hart. Oh my! Setelah iklan, Kama bersiap menjadi member selanjutnya yang lawan Ken Shamrock. Di tengah match, Kama tidak sengaja menendang D'Lo Brown yang mencoba membantu. Kama tidak fokus, Shamrock kemudian menyerang dan langsung ankle lock. Ia menang. Nation ingin menyerang, The Rock datang menghentikan dan promo. Ia memuji Shamrock yang menang terus dan ia bilang minggu depan Shamrock akan melawan leader Nation of Domination, Farouk. Farouk tampak kaget karena The Rock memutuskan tanpa persetujuannya. Bibit-bibit perpecahan semakin terlihat jelas. Setelah iklan, earlier today, Vince McMahon menyampaikan ucapan selamat tahun baru dan berjanji di tahun 1998 WWF akan memberikan aksi-aksi yang lebih maksimal lagi untuk semua fans. Happy New Year. Pasangan ayah dan anak, Lawler dan Bryan, siap akan tag team melawan Taka Michinoku dan Mystery Partner. Dan diungkaplah teman Taka malam itu adalah seorang legend Hall of Famer yang return, George the Animal Steele, sang pegulat berbulu pemakan turnbuckle, cukup membuat lawannya panik. Match berakhir diskualifikasi karena wasit melihat George diam-diam menggunakan besi untuk menghantam lawannya. Padahal ini bagian dari balasan untuk Lawler yang juga menggunakan alat sebelumnya. Lawler dan Bryan kemudian kabur dan wasit juga dikejar George. Sebelum Raw berakhir, kotak kayu tersebut bergerak. Apa yang ada di dalam itu?
Warzone dimulai. Match pertama, Road Dogg akan melawan Mankind. Dude Love muncul di layar dan bilang kalau ia awalnya ingin berteman, tetapi mereka malah mematahkan tulang rusuknya dan sekaligus hatinya, dan ia harus off. Dan Dude Love mungkin bisa memaafkan mereka, tetapi tidak dengan Mankind. Lanjut transisi langsung ke Mankind. Dan Mankind yang kemarin sudah dikurung di dalam brankas freezer mengklaim kalau hatinya sudah membeku di dalam freezer dan dia tidak akan bisa melanjutkan dendamnya. Dan karena ini Long Island, karakter Foley lainnya kembali, yaitu Cactus Jack. Ia bilang walau ini 2 lawan 1, ia tidak gentar dan keluar dengan membawa pemukul baseball khasnya, tetapi ia dikeroyok dan kemudian berhasil Mandible Claw dua-duanya. FYI, ini adalah momen pertama kalinya Cactus Jack muncul di WWF. Dan ini juga momen penting di mana Foley menunjukkan 3 karakternya dalam suatu waktu, yaitu 3 Faces of Foley yang akan lanjut muncul di Royal Rumble 1998. Kemudian Cactus Jack mengajak mereka untuk mengikutinya ke entrance dan membenturkan Billy ke kotak kayu tadi. Kemudian suara gergaji mesin terdengar dari dalam. Dan seseorang mencoba keluar dengan memotong kotaknya. Seseorang yang gila dan bertopeng keluar dari kotak tersebut. New Age Outlaws kabur ketakutan dan orang ini jelas membela Cactus Jack. Siapa orang ini? Saya juga bingung. Saya mencoba mencari informasinya, yang saya temukan ini beneran sebuah karakter baru yang diperkenalkan WWF untuk story ini dan bukan karakter untuk promo film atau lainnya. Pegulat ini bernama Chainsaw Charlie dan memang debut di malam ini. Orang di balik topeng tersebut adalah Terry Funk. Ide memberikan story konyol ini untuk Terry Funk datang dari Vince Russo dan Vince McMahon sebagai bentuk ejekan ke Jim Cornette yang sebelumnya meminta Vince meng-hire Terry Funk lagi. Setelah iklan, Sable keluar dan kali ini ia berani tampil seksi karena tidak ada Mark Mero. Di segmen ini WWF mempromokan majalah Raw edisi terbaru dengan Sable sebagai covernya. Sable kemudian akan menunjukkan kostumnya. Mero kemudian datang dan duduk di atas ring. Ia bilang mau nonton langsung. Jelas ini bentuk intimidasi darinya dan membuat Sable ragu untuk lanjut. Penonton kecewa. Mero bilang jangan sampai Sable mempermalukannya dengan berpenampilan seperti itu. Ia menganggap penonton di sini mau nonton Mero bergulat, bukan nonton Sable buka baju. Ya bener aja, rugi dong. Mero kemudian mengusir Kevin Kelly dan Low Blow. Saat Sable tersudut, Tom Brady hadir menghajarnya lagi. Ia menolong Sable untuk kabur dan Mero menghantamnya dengan kursi dan finishernya di atas kursi dan menyobek majalah tadi. Setelah iklan, Kane diskejulkan akan bertanding lawan 7 orang yang pernah dihajarnya. 4 anggota DOA, 2 anggota Headbanger dan Scott Taylor. Kane keluar, tidak takut sama sekali. Ia mulai dengan ledakan. Tiba-tiba suara gong dan Undertaker datang. Terlihat seperti akan menghajar Kane, tapi mereka malah bekerja sama menghajar 7 orang di atas ring. Setelah kosong semua, Undertaker kembali mundur dan pergi. Cukup jelas tujuan Taker adalah membantu adiknya. Saat sebelum pergi, Taker bilang ke kamera, "Kane, aku tidak akan pernah bertarung melawanmu." Apa selanjutnya yang akan terjadi dalam feud ini? Di belakang layar, Cole mewawancarai New Age Outlaws yang sangat kesal karena khawatir akan keselamatannya. Saat marah-marah, tiba-tiba kembali suara gergaji itu datang lagi dan merobek pintu di belakang mereka dan mereka kabur terbirit-birit. Jim Cornette menyampaikan sebuah pesan untuk WWF dan semua fans bahwa dia muak dengan apa yang terjadi di WWF belakangan ini. Hal-hal konyol yang terjadi, match yang tidak jelas, dia muak dengan sports entertainment. Sebagai figur yang menghargai tradisi gulat, ia ingin melihat WWF menyajikan match gulat yang sesungguhnya, yang dimana ada 2 pegulat bertanding gulat yang jelas, teknis dan perfect. Itu jadi resolusinya yang ia minta WWF bisa wujudkan di tahun 1998. Happy New Year, bah humbug, I'm out of here. Setelah iklan, Sunny masuk. Ia hanya pose-pose untuk promo majalah tadi karena ada posternya dia di dalam itu. Jim Ross kemudian mengumumkan kalau WWF sedang negosiasi dengan sang petinju Mike Tyson untuk tampil di WrestleMania 14 tahun 1998. Ini baru proses negosiasi, belum resmi. Sampailah di main event, Owen Hart vs Shawn Michaels untuk WWF Champion. Saat entrance, Owen Hart langsung menghajar tanpa buang waktu. Match langsung dimulai. Distraksi dari China sempat mengganggu Owen. Triple H masuk dengan tongkatnya.
Klimaks menjelang ending cukup solid di match ini. Di menjelang ending, Owen Hart mencoba sharpshooter sebagai bentuk balas dendamnya. Tapi, match kembali diskualifikasi karena Triple H menghantam kepala Owen dengan tongkatnya. Match bagus, ending sampah. Owen lanjut dihajar habis-habisan dan Raw is War berakhir.